Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, sebelum menunaikan ibadah sholat, umat Islam terlebih dahulu diingatkan dengan lantunan suara azan. Selain untuk mengingatkan umat Islam agar mendirikan salat, ada keutamaan lain yang juga tak kalah dahsyat. Saat suara azan berkumandang, saat itulah dimana setan berhenti menggoda, bahkan lari tidak berdaya. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat ini diserukan. Seperti apa setan saat azan berkumandang? Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dilansir dari beberapa sumber, saat azan berkumandang maka setan akan melarikan diri, bahkan sampai terkentut-kentut. Untuk menghindari suara azan, mereka begitu takut saat mendengar suara azan. Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, setan pergi berlalu dalam keadaan kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Hisnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendirian menjadi kendur, hingga tidak bisa menguasai dirinya. Lalu mengapa setan begitu takut saat mendengar azan? Pasalnya, seruan azan memiliki kalimah tauhid dan syair-syair Islam. Azan adalah suara keras berisi zikrullah azza wa jalla, dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu, mereka putus asa hingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah karena mereka tidak mau menjadi saksi saat mendengar azan. Nabi dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik, kering maupun basah, maka nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu atau pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Wallahu a'lam bishawab.